Halo para pendidik dan kaum terdidik semua, selamat datang kembali di Hamka Project. Oke, hore teman-teman, kita sudah selesai chapter 0 dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih bagi seluruh founder Hamka Project buat menyaksikan chapter 0 ini dengan sebaik-baiknya dan selamat datang di chapter 1 mengaji. Oke, yang pertama kita kaji dulu chapter 0 kemarin ya, cukup bagus progresnya. Dan kenapa adanya chapter 0 itu, gue pengen for information sedikit kenapa kita mengadakan chapter 0, yakni pengenalan Buya Hamka. Karena tapi ya kita harus tahu dulu siapa kita harus jelasin dulu siapa, apa yang akan kita bawa, kemana Hamka Project ini akan berlabuh nantinya. Dan cukup sukses, terima kasih buat teman-teman yang udah berjuang, yang udah memberikan materinya, yang udah memberikan wawasannya, dan semoga ini menjadi landasan yang cukup bagus ya buat semuanya. Sekali lagi gue apresiasi buat seluruh founder Hamka Project, bukan hanya yang berada di depan layar, yang di belakang layar juga tidak kalah capeknya, juga tidak kalah effortnya, juga tidak kalah luar biasa. Jadi di chapter 1 kemarin kita sekaligus berhadapan ya dengan dua fenomena sekaligus yang sangat mengemparkan gitu. Dan terutama gue sendiri di bidang pendidikan, niche gue di pendidikan, dan gue sangat nge-highlight kan konten itu kemarin dan cukup naik gitu di FYP gue. Yang pertama itu guru yang dilaporkan karena menampar siswanya merokok. Masalahnya ini main kasar, Bu. Gue berattitude, tapi ibu ngomongnya gak berattitude. Dan yang kedua itu adalah karena pesantren yang di-highlight oleh Trans 7 dan melaporkan Trans 7, menimbulkan Trans 7 dan cukup terjadi konflik ke belakangan. Kali para direktur atau pimpinan para elit Trans 7 mondok di pesantren 40 hari. Dan gua teman-teman di chapter 1 kemarin alhamdulillah kita cukup berhasil, tapi gua menyadari satu hal yang terlewat gitu. Karena kalau kita ingin menuju Indonesia Emas 2045, kalau kita ingin maju sama-sama, kita harus menghilangkan dulu yang namanya budaya feodal. Kita harus menghilangkan budaya feodal di tingkat pikiran gitu. Kita harus berani menggugah apa yang kita pelajari, kita harus berani mempertanyakan apa yang kita yakini, dan kita juga harus berani berdialektika, berdiskusi untuk mengadu pendapat kita dengan orang lain, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk mencari solusi yang mana lebih benar, yang mana yang lebih bagus untuk kedepannya. Dan pada chapter 1 kemarin kita sudah membuat namanya lepak baca kawan-kawan semua, dan antusiasme teman-teman terutama di Taipei itu sangat hangat lah yang gua rasain. Cukup banyak yang memberikan apresiasi, ada yang meminjam buku juga, ada yang mau berdiskusi di sana, dan gua sangat mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi ataupun seenggaknya yang sudah nge-view, nge-highlight ataupun nge-notice acara tersebut gitu. Tapi kawan-kawanku sekalian, di sana tidak hanya ada yang namanya partisipan atau ada yang excited dengan hal tersebut, ada juga yang menentangnya. Gue sampai bingung gitu, kenapa sekelas buku saja ditakuti oleh orang-orang. Ya lo nggak salah dengar, kemarin itu ada yang gue mendengar pembicaranya, buku-buku yang kita bawa itu memang berbagai macam buku kita campur di sana. Ada yang buku Islami, ada yang buku komunis, ada yang buku kiri, ada yang buku liberal ataupun kapitalis, semuanya ada di sana waktu itu juga. Dan gue masih mendengar kata-kata yang ini bukan buku Islam, ini buku-buku orang kafir gitu, kita nggak boleh baca ini bisa merusak keimanan kita. Gue masih bingung dengan kalimat tersebut, apa maksudnya? Masa sekelas buku bisa membuat kita setakut itu gitu. Bahkan kemarin aja bukunya J.S. Hairan sempat disita sama Pak Polisi ya. Gue masih bingung apa yang terjadi sebenarnya gitu. Dan karena itu untuk teman-teman yang masih menganggap bahwa buku-buku kiri itu bisa merusak pemahaman, buku-buku non-muslim itu gak layak dibaca, buku-buku yang tidak berhubungan dengan Islam itu adalah buku-buku yang haram untuk dibaca, gue menantang teman-teman semua, mari kita beradu argumen, mari kita berdiskusi, bahkan kalau sampai berdebat pun gue akan jabani sampai tengah malam. Dan gue tunggu teman-teman semua di Gor Haji Agus Salim setiap Jumat malam di chapter 1 ini, dan mari kita bersama-sama mengaji. Dan nanti kita akan lihat apakah
argumen teman-teman yang lebih kuat, apakah argumen gue yang selama ini salah, apakah ini hanyalah kesombongan gue belaka. Dan kalau memang gue salah, memangnya kenapa cuy? Justru itu yang gue inginkan gitu. Pengkultusan terhadap siapapun itu, bahkan termasuk gue sendiri, seharusnya nggak boleh dilakukan. Karena aneh saja gitu ada pengkultusan terhadap seseorang, terhadap sesuatu. Dan kita tinggal di Indonesia yang sudah tersentuh oleh teknologi, kenapa ini masih beredar di masyarakat gitu. Sepertinya lawan kita tidak hanya logika mistika, tapi feodalisme yang berada di tingkat pikiran jauh lebih berbahaya. Dan kita akan lihat nantinya apakah argumen gue yang kosong atau argumen teman-teman yang sebenarnya dangkal dan sangat takut untuk teman-teman pertanyakan. Oke, untuk itu marilah kita sama-sama berdiskusi. Gue tunggu teman-teman di Gor Haji Agus Salim dan tunjukkan mental kalian.